Yang berkumpul akhirnya bikin kabinet bayangan. Ya benar juga sih, muda karena semuanya di bawah 37 tahun rata-rata umurnya. Wow, seumuran Gibran. Ya, orang bisa bandingin ya. Iya. Yang satu begitu, yang ini Masuk itu barang. bisa cek lah ya. Ini cerdas juga ini ya. Di periode Pak Jokowi itu juga sudah mulai dipotong sedikit-sedikit. Tetapi belum pernah sevulgar ini. Gitu. Bahwa pemotongannya 58%. Ini itu dirampok sebenarnya. Ini dirampok, ini bukan lagi pemotongan. Negara ini gagal meletakkan prioritas. Jadi artinya kalau sampai ada krisis itu bukan externally induced loh. Ya. Bukan dibuat dari luar. Persis. Pemerintah ini sendiri bikin sendiri krisisnya. Gitu. Itu yang menurut saya apa yang kagak ada yang mikir ya. Apakah perubahan ini harus lewat krisis? Karena kalau kita ngomong 98, ada krisis eksternal, krisis ekonomi, moneter dan segala macam global. Ada perpecahan elit, ada isu internal korupsi dan segala macam di rezim Soeharto, kronisme, nepotisme dan segala macam. Perpecahan elit, faktor eksternal dan kemarahan publik yang paling kita takutkan dan ultimate dari 98 bukan kita menghadapi aparat, tapi konflik horizontal. Ya. Oh ya. Hasim sudah mengumumkan ada berapa ormas baru? Ya 20 ormas baru. 20 ormas baru. Ada parade-parade dan pawai-pawai khas negara-negara fasis otoriter yang mulai ditunjukkan Prabowo, demo mendukung rezim. Kebulatan tekad kalau di zaman Soeharto. Ya. Jadi terbuka bahwa gue juga punya pendukung. Terutama dengan jenderal ya. Itu membutuhkan lebih dari 2 abad untuk menyamai kekayaan si para jenderal. Jadi tam-tama yang baru masuk versus jenderal. Kalau orang di Jawa, ini bukan orang Jawa ya, kalau orang di Jawa butuh minyak goreng, sampo, sabun, ambil sawit dari Sumatera, ambil minyak sawit dari Sumatera. Kalau orang di Jawa perlu listrik, ambil dari Kalimantan. Ya. Kalau perlu batu bara, kalau perlu nikel dan segala macam ambil dari Sulawesi. Perlu kayu, perlu ikan, Maluku Utara, Papua, emas menyediakan semua. Tapi kalau perlu presiden ambil dari Jawa. Jawa adalah kunci. Halo kawan-kawan, saya Dandi Laksono, salah satu penulis dari buku Reset Indonesia. Kita sudah 4 kali ngobrol-ngobrol, ini episode keempat podcast Reset Indonesia. Yang biasanya kami nulis, kami bikin film, sekarang kami pengen ikutan bacotan kayak yang lain. Dan tentu yang kita undang seperti biasa, beliau bukan sembarang beliau. Ada 2 orang yang bergabung bersama kita sekarang. Yang pertama Mas Yanuar Nugroho. Dan kedua Mas Bima Yudhistira. Mas Yanuar ini pernah bantuin Jokowi. Pembukaannya langsung gitu. Bagian dari kantor staf presiden. Dulu deputi. Saya deputi 2 dulu. Deputi 2 itu bagian apa Mas? Wah itu awalnya ketika Urusan banyak hal soalnya. Sampai itu. kendeng segala macam sampai urus gitu. ya. Tapi intinya soal kesejahteraan, soal tata kelola gitu. Oke, dan ya tentu teman-teman tahu sahabat Soros, Bima Yudhistira. Halo. Sahabat Soros. Salah satu founder Serios. Kita sudah lama nggak punya lembaga think tank yang cukup kritis ya. Biasanya lembaga think tank selalu ya berusaha menginfiltrasi pemerintah dengan polisi-polisinya sejak CSIS. Tapi Serios tampil beda di zamannya. Atau banyak yang main aman sebenarnya. Tapi dulu awal-awal Indef juga pernah ya, awal-awal Indef dulu kan juga sempat kritis ya. Zaman dulu ya. Zaman betul, dulu, Indef. ya betul. Tapi lama-lama setelah itu kita hampir kayak nggak punya lembaga think tank yang Kritis. sangat kritis dan mengambil posisi diametral dengan pemerintah. Tapi Bima pasang badan kayaknya. Oke, selain latar belakang tadi itu teman-teman juga tahu mungkin perkembangan belakangan Mas Yanuar Nugroho bersama Sudirman Said, bersama Jaleswari, Pramoda Wardani menggagas konferensi Republik. Beliau juga di forum intelektual antardisiplin yang kemarin baru memberikan manifesto. Kata yang dipilih manifesto. Kiri-kirian banget nih. Tapi Bima juga loh ya. Nah, sementara Bima Kabinet Bayangan, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran. Oke, parnya Purbaya lah ya. Oke, kenapa bukan Sri Mulyani? Oke, dan Bima juga di Fiat ya? Ya, di forum. sama. Oke, jadi sementara kami di Reset Indonesia juga punya 22 sosok dan beberapa beririsan. Media Askar juga ada 22 sosok Reset Indonesia. Di Serios. Dan juga di Serios dan juga di Fiat juga. Fiat juga. Oke. So, selain individu-individu yang terhubung, kita mau lihat gerakan-gerakan ini, Kabinet Bayangan, Forum Intelektual Antardisiplin, Konferensi Republik, apa sih yang
yang mau dibikin dan ada common platform apa dan apakah ini masyarakat sipil yang frustasi bikin kelompok-kelompok sendiri gitu ya. Kayak orang yang nyinyir pada kabinet bayangan nggak sempat berkuasa ya bikin main kabinet-kabinetan kayak waktu Prabowo 2019 main presiden-presidenan di Hambalang. Jelas beda lah. Ya. Oke, dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini apa yang terjadi? Bacaan apa yang secara umum dulu bacaan apa yang sedang teman-teman lihat dalam kondisi Indonesia dengan meresponnya dengan kabinet bayangan, meresponnya dengan konferensi publik, membaca apa sampai ada respon seperti itu? Mas Yono dulu mungkin? Makasih Mas Dandi. Saya kira yang paling kelihatan ya itu adalah tata pemerintahan yang semerawut itu ya. Belum pernah seugal-ugalan ini gitu ya. Kalau tadi kan kabinet bayangan tadi dinyinyirinya kan karena main kabinet-kabinetan. Kalau KR itu sempat dinyinyirin, ini kan orang-orang konferensi republik ya. Sempat dinyinyirin adalah ini kan dulu mantan orang-orangnya Jokowi yang nggak dapat tempat. Bukan soal itu. Saya kira persoalan yang kami anggap atau kami lihat paling kelihatan di kasat mata adalah penyelenggaraan bernegara yang ugal-ugalan. Tentu akarnya panjang itu dan kalau kita runut sampai ke sistem politik gitu ya. Tetapi di permukaan ini bagaimana sumber daya dikelola, bagaimana rakyat sebagai harusnya center republik itu diperlakukan, bagaimana kebijakan dibikin, itu sudah seluruh pakem itu dilanggar. Nggak ada itu lagi yang namanya evidence based policy. Langsung dari instruksi jadi program. Nggak ada lagi yang namanya konsultasi publik, nggak ada Mas konsultasi publik. Bahkan pengelolaan tata negara dari kementerian sampai ke bawah itu porak-poranda. Jadi yang kami pikirkan di konferensi republik adalah republik yang lebih baik itu mungkin itu ya. Republik yang lebih beradab, lebih waras itu mungkin. Kami kan membaca juga buku Riset Indonesia itu kan. Thank you. Jadi, oh ya dong. Penting, itu buku penting dan itu menurut saya itu kalau ngomong manifesto justru itu Mas. Wow. Itu karena itu penting sekali karena menurut saya itu memberi arah Indonesia itu mestinya kemana gitu ya. Tentu kita bisa memperdebatkan isinya tentu saja. Tetapi sudah pasti bahwa Indonesia bisa dikelola lebih baik daripada hari ini. Udah pasti itu. Kalau kayak gini kita nggak punya imajinasi Indonesia yang lebih baik kan repot. Itu Mas kira-kira umum. Jadi di konferensi republik memang kami mencoba idenya adalah mempertemukan simbol-simbol masyarakat sipil yang resah agar mereka tidak merasa sendirian tetapi juga mengkonfirmasi bahwa keresahan itu real, konkret. Tapi lalu kemudian apa yang bisa kita perbuat bareng-bareng? Bagaimana mengelola ini? Bagaimana menyuarakan? Karena yang paling mendasar menurut saya adalah jangan diam dalam kondisi seperti sekarang ini. Oke, kalau dikonkretkan, kalau pertanyaannya diganti menjadi apa sih 3 masalah utama kondisi saat ini sampai muncul KR? Konferensi Republik. Kalau di list semua banyak masalah. Iya, ya kan? Tapi kalau ya. Yang paling mendasar Mas, sistem politik. Sistem politik ini memberi ruang pada konflik kepentingan yang akut antara elit politik dan mereka yang punya sumber daya. Orang mengatakan oligarki itu ya. Elit politik dan bisnis. Yang kemudian ketika itu muncul dalam wujud penyelenggaraan negara, kacaunya tata kelola. 3 itu. Di permukaan tata kelola ini terjadi karena pemerintahnya amburadul gitu kan, mengapa ini dimungkinkan? Konflik kepentingan. Contoh konkret tata kelola itu gimana? Contoh konkret, misalnya kita mau ngomong reformasi sektor energi. Contoh, ya. Kita lihat sendiri kan, tidak ada strategi yang koheren. Mau mereformasi sektor itu susah. Kenapa? Sumatera blackout, kemudian harga bahan bakar, terus kemudian phasing out fossil fuel gitu ya, atau phasing out coal itu kan. Karena ada konflik kepentingan. Gimana mau mereformasi sektor energi kalau ada menteri punya tambang, ada bohirnya punya. Dan itu dirawat karena sistem politik kita kayak gitu. 3 itu. Partai politik mahal, sehingga itu. orang cari bohir. Sehingga orang cari dari sektor-sektor ekstraktif. Ya. Jadi dulu kan Mas ya, paling dasar sistem politik memberi ruang untuk konflik kepentingan yang akut, ujungnya tata kelola yang berantakan, korbannya rakyat. Simpel toh? Fundamental banget itu. Fundamental kalau menurut saya. Sampai ke LPG 3 kilo. Enggak cuma LPG 3 kilo, kita harus hati-hati nanti dengan CNG. Yang baru itu kan.
Kan banyak teman-teman energi sudah mengingatkan dengan format yang baru nanti itu harus hati-hati soal kemasan segala macam karena tekanannya tinggi itu kan compressed natural gas itu kan. Yang kalau mau dibuat 3 kiloan itu bahaya itu meledak itu tinggi itu. Tapi itu kan kelihatan banyak 3 itu kalau saya. So jadi sistem politik yang paling sebagai fundamental inilah yang siapapun yang muncul figurnya mau Jokowi, Gibran, Prabowo. Ya, itu tidak akan bisa lepas kemudian nanti dari atasnya tadi pasti akan ada konflik kepentingan, pasti. Dan kalaupun orang-orang ini diganti akan muncul lagi iya. output yang sama karena sistem lahir dari DNA yang sama. Ya, menurut saya itu. Bim, apa bacaanmu terhadap situasi sekarang yang melahirkan kabinet bayangan? Ada 3 ya. Yang pertama itu kita mau bandingin tim 100 kabinet merah putih yang rapatnya mahal dan banyak itu versus tim 15. Ternyata Indonesia cuma butuh 15 sebenarnya. Nah itu kan. Ya, kerjaan saya malah lebih gampang nih karena kan mirroringnya cuma Menteri Keuangan. Ya kan? Ada teman-teman yang sampai 1 menteri sebenarnya bisa replacing 10 menteri di kabinet merah putih. Jadi efektif, efisien. Walaupun baru imajinasi ya, belum teruji, ini kan baru pola ya, maksudnya baru pattern ya. Betul. Baru model. Baru model. Okay. Bermodel. Jadi kita mengembalikan lagi second kabinet biar publik itu dapat bayangan, dapat imajinasi tadi. Sebenarnya yang membuat boros birokrasi ini kan karena inkompetensi juga. Udah begitu 100 Prabowo harus mikir-mikir soal ngasih komisaris BUMN dan lain-lain. Jadi udah gak kompeten, boros dari sisi APBN. Jadi satu untuk menjadi pembanding pada publik bahwa kabinet bayangan ini hadir, ini sebenarnya untuk menunjukkan kalau Indonesia dikelola secara profesional dengan talenta-talenta yang paling baik, punya integritas dan punya kompetensi, ini Indonesia arahnya gak akan seperti sekarang. Yang kedua kita membayangkan bahwa aspirasi selama ini macet. Mau kemana aspirasinya? Aspirasi akhirnya menjadi kemarahan, tapi kemarahannya mau disalurkan kemana? DPR-nya begitu, udah gak ada oposisi, bahkan yang gak dapet jatah menteri aja gak berani bilang juga soal saya bukan oposisi gak dikenal dengan presidensial dan lain-lain. Jadi publik sedang mencari jalan, ini kemana? Arah untuk menyampaikan aspirasi. Nah kabinet bayangan nih, kita tur ke beberapa tempat, ada di Makassar, ada di Semarang kemarin ketemu dengan petani dan lain-lain. Itu mereka langsung responnya justru, Mas bisa gak kalau Menteri Keuangan itu melakukan ABCD soal masalah pajak. Kenapa UMKM terus yang dipajaki? Jadi yang kedua ini adalah untuk membentuk semacam ruang aspirasi. Bahkan katalis ya. Kemarin di BEM UI juga sama. Kita cuma dikasih waktu 3 menit coba. Saya 3 menit itu di-sharing sama Media Askar, Menteri Perekonomian, bayangan ya. 3 menit? Jadi hemat-hemat, jadi cuma 1,5 menit gitu ya. Lebih banyak mendengar dari pertanyaan-pertanyaan dan juga aspirasi dari mahasiswa, dari dosen yang ada di UI. Yang ketiga, saya setuju tadi dengan Mas Yan, kita ada connecting dengan berbagai konsolidasi ini adalah membangun imajinasi Indonesia. Termasuk dengan riset Indonesia. Imajinasi Indonesia apa? Marah, terus ditanya kan, ada yang nanya kan, antitesanya apa? Ini kan cuma kemarahan anak-anak muda. Yang berkumpul akhirnya bikin kabinet bayangan. Ya benar juga sih, muda karena semuanya di bawah 37 tahun rata-rata umurnya. Wow, seumuran Gibran. Ya, orang bisa bandingin ya. Yang satu begitu, yang ini. Masuk itu barang. Bisa cek lah ya. Ini cerdas juga ini ya. Jadi imajinasinya ke Indonesia ke depan. Dari sisi ekonomi, dari sisi politik, bahkan dari sisi hukum. Dan banyak bidang-bidang lainnya. Dan yang kita lihat orang ternyata punya banyak imajinasi di luar sana. Tapi selama ini tidak pernah masuk di dalam undang-undang, masuk dalam peraturan-peraturan kebijakan gitu ya. Jadi imajinasinya akhirnya jadi macet. Makanya kemarin di UI saya tantang nih, kita gak marah, bukan cuma marah. Marah itu hal yang normal dalam hari ini. Anak muda yang gak marah dengan kondisi kebijakan dan ngeliatin pidatonya Prabowo, itu aneh sendiri. Tapi kemarahan itu harus ada imajinasi mendobrak gagasan-gagasan yang progresif. Makanya disitulah ada tax the rich, ada pajak-pajak yang progresif untuk orang-orang yang super kaya misalnya begitu. Ada pajak ekologis. Dan itu ternyata sambutannya mereka melihat, oh ini adalah new hope. Jadi ini saling melengkapi sebenarnya dengan konsolidasi lain. Waktu pertama muncul, ya udah Ferry Amsari kan. Mulai begini, ya saya bilang, emang kalau Prabowo memilih Zakan masalahnya selesai. Bukannya masalahnya di Prabowo dan Gibran. Menurut saya kenapa kabinet bayangan? Terdengar agak teknokratis. Kami melihat justru semua publik tuh tahu
masalahnya nggak bisa dilihat hanya pada menteri yang nggak kompeten. Yes. Tapi ini kan semua order. Karena komando nih. Karena Komando siapa? DNA-nya tadi kan udah disebut tuh. DNA-nya. DNA-nya udah disebut tuh. Jadi lu bikin spesies apapun di atasnya, genusnya sama nih. Iya. Dan Gimana? akhirnya memang ada yang banyak membahas di dalam kabinet bayangan, kita perlu gitu ya. Kita perlu reformasi sistem politik. Kan? Karena kebijakan yang secara teknokratis itu bagus, didorong dengan berbagai aspirasi, berbagai studi, berbagai riset, itu akan mentok juga. Kalau tidak memiliki perubahan sistem politik yang ada sekarang. Exactly, itu jadi kalau dalam bahasa langsung begini. Kalau kabinet bayangan ini kemudian mereplace, 15 orang ini mereplace, tapi tetap under di bawah Prabowo administration. Sama aja. Sorry, bukan di bawah administration, tapi dalam sistem politik yang sama akan sama. Oke, ya, tapi maksud saya begini. Realitanya Prabowo. Maksud saya begini. Oke, ya. Prabowo ini kegedean karena kan kabinet domainnya presiden ya. Ya. Oke, ini kabinet yang nggak kompeten, isinya bagi-bagi jabatan, iya kan, whatever tadi ya problemnya. Oke, kita replace dengan 15 orang ini di bawah Prabowo dan Gibran. Oh ya sama-sama. Do you make any different? Sama aja, makanya kita punya komitmen tidak akan bergabung. Sejak awal kita ditanya gitu ya. Nggak akan bergabung ya? Tidak akan bergabung. Jadi level perubahan apa yang mau diadres kabinet bayangan? Bahkan ketika Prabowo ngambil kalian semua 15, you don't make any different. Ya justru itu. Kita justru menunjukkan bahwa yang di luar ternyata mampu membuat perubahan dibandingkan harus bergabung ke dalam dengan sistem yang ada sekarang. Jadi ini saling kayak puzzle yang saling melengkapi. Apa teman-teman masih basa-basi bahwa masalahnya ada di Prabowo Gibran gitu maksudnya? Melipir dari pinggir gitu misalnya. Enggak, kita langsung melihat bahwa masalahnya Oke. sistem politik. Cuman ini semacam pembagian tugas. Oke. Ada yang langsung menghujam pada masalah reformasi sistem politik. Sejak lama ya teman-teman banyak yang kesana. Ada juga yang melihatnya ini bisa dimulai itu justru untuk menunjukkan berbagai inkompetensi yang ada di dalam kabinet merah putih untuk menuju pada perubahan secara sistemik. Oke. Ya oke, Mas Januar, agenda tadi kan 3 layer tadi yang sampai sebutkan ya. Sistem politik, kemudian konflik of interest. Sistem politik melahirkan konflik of interest. Yang Atau melahirkan, atau rente politik ya. Ya. Rente politik yang kemudian melahirkan tata kelola yang buruk gitu ya. KDMP, MBG itu kan semua kebijakan-kebijakan yang mengafirmasi semua kan. Termasuk kebijakan di sektor ekstraktif dan segala macam. PSN di Papua dan segala macam. PSN itu ya. Iya, so mana yang mau diadres dulu oleh Konferensi Republik? Dari mana mulainya? Dari atas ke bawah karena sampean juga teknokrat dan segala macam, atau sampean mau memimpin pergerakan politik untuk yang langsung goes to grassroots gitu? Wah ini dia kalau nanya kayak gini. Hati-hati. makanya ini gini Mas, yang paling terasa bagi warga itu kan karena tata kelola yang buruk. Ya. Contoh dengan sekarang TKD dipotong seperti ini, Transfer transfer daerah ya dipotong. Mas Dandi akan cepat banget melihat kondisi di daerah itu makin gak karu-karuan. Di Papua 11 kantor pemerintahan dibakar Tanggal 11 Agustus kemarin. karena dana desa disunat habis-habisan untuk KDMP. Ya itu. Tapi tidak hanya itu Mas. Transfer daerah yang dipotong ini membuat pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya bukan lebih baik, bahkan fungsi minimumnya saja akan terganggu. Jangan heran kalau jalan rusak tidak akan diperbaiki. Jangan heran kalau ada fasilitas umum rusak nggak akan diperbaiki. Persoalan gaji yang sudah muncul. Kalau kemarin itu yang di Papua itu muncul karena dana desa, itu ada banyak desa Mas di Jawa, di luar Jawa yang mulai resisten. Caranya adalah mereka dengan tidak mencairkan dana desa daripada 58% diambil oleh KDMP. Tapi juga bagaimana daerah itu mengelola sumber daya yang mereka sendiri. Karena dulu itu kan seperti dana bagi hasil, DAU, DAK, fisik itu kan bagian dari yang mereka terima dari pusat. Sekarang DBH saja, dana bagi hasil, itu opsional loh. Ya, memang lihat. Betul. Nah, itu menurut saya tata kelola yang seperti itu. Kalau ngomong MBG kan semua orang udah ngomong ya, KDMP nggak usah diambil contoh lagi. Tapi saya tuh mau mengangkat soal TKD ini karena persis di daerah-daerah yang jauh dari pusat itu mereka menderita karena persoalan ini. Jadi kalau mau diadres, tadi Mas Dandi gitu kan, menurut saya ini yang paling kena dengan hidup rakyat sehari-hari. Untuk sadar dulu bahwa
seharusnya ini bisa dicegah. Oke. Jadi di garis Di depannya. garis depannya itu mengapa mengajak, saya suka tadi kata imajinasi tadi, mengajak berimajinasi tentang tata kelola yang lebih baik itu mungkin. Dana desa itu Mas, apapun kritik kita pada pemerintahan sebelumnya ya, kan itu digagas mulai dari akhir Pak SBY, Maksudnya Jokowi. untuk Jokowi, Ya. kemudian itu ya. Itu kan idenya itu kan memberikan alokasi yang kemudian desa bisa memikirkan sendiri untuk apa. Ya. Meskipun kita udah tahu juga itu digerus dulu Ya. sedikit-sedikit sana Otonomi sini. sampai ke level Ya, bawah. maunya, Idenya kan? idenya Ya. gitu. Meskipun juga pernah di periode Pak Jokowi itu juga sudah mulai dipotong sedikit-sedikit, tetapi belum pernah sevulgar ini gitu. Oke. Bahwa pemotongannya 58%. Ini itu dirampok sebenarnya. ini dirampok, ini bukan lagi pemotongan itu. Nah, saya kira itu mengapa proses apa ya BIM namanya ya. Kalau mau penyadaran kok terlalu kan. Bukan penyadaran lah. Pendidikan politik. Pendidikan apalagi pendidikan politik ya. Mungkin Terlalu mungkin- Mesia kompleks. Terlalu Mesia kompleks enggak lah, saya enggak mau. Saya gini. Bahwa berbagi rasa dan berbela rasa Oke. dengan mereka yang menjadi korban itu ya. Karena tidak selayaknya loh warga negara diperlakukan seperti ini itu loh Mas. Berarti KR Konferensi Republik akan ada konsolidasi sampai level Desa. desa. Ya. Itu yang kami kerjakan sekarang ini. Dengan teman-teman di jaringan itu mengapa kami ketemu. Saya cerita Mas Dandi ya. Waktu KR pertama di Jogja. Itu 134 organisasi itu iuran Mas. 134. Organisasi iuran. Jadi ada yang nyumbang 250.000, ada yang nyumbang 500.000. Ada yang saya ngirim staf aja ya untuk bantuin itu. Lalu dari pembicara, saya masih ingat itu surat undangannya itu. Mohon kehadiran Bapak Ibu untuk menyampaikan materi tertentu gitu ya. Di bawahnya itu kami tulis tuh. Akomodasi. Kak, mohon maaf kami tidak bisa memberikan honor. Ya. Kami juga tidak bisa memberikan transportasi dan akomodasi. Jika Bapak Ibu berkenan adalah bagian dari gerakan ini, kontribusi. Jika tidak apa-apa. 52 kami undang, 46 datang. Bayar sendiri. Keren. Maksud saya Swadaya. ternyata tadi ide itu masih laku loh ya. Gimana Konferensi Republik menjawab kekhawatiran tadi yang sempat sampean address juga bahwa ini bekas orang-orang Jokowi, orang SBY yang udah gak dapat jabatan. Saya kira ada hal yang perlu ditanggapi kan, Tanggapi, nggak ada yang semua nggak harus ditanggapi Mas kayak Ya, gitu. ya. Saya melihat ya sudahlah, orang akan lihat pekerjaan, orang akan lihat track record. Dan saya kira kalau saya ya Mas ya, yang lebih penting ini dengan kita memberi ruang untuk orang bisa berbagi rasa dan berbela rasa tadi, itu yang mesti kita kerjakan adalah memperluas ruang-ruang itu. Karena kemudian ngomong di bawahnya tadi Mas, jadi kalau tadi tata kelola kemudian ini konflik kepentingan, ini mungkin sudah masuk ke tingkat elit ya, dan kami juga belum kebayang seperti apa, tapi memang saya Sistem yang kira- rente tadi ya. sistem yang rente tadi, maksud saya belum kebayang itu belum kebayang dongkraknya dari mana gitu Mas ya, kalau mau mencongkel gitu, anggaplah begitu ya. Kecuali mungkin memang ya kalau cukup kuat untuk mendorong perubahan sistem politik. Skip langsung ke bawah. Langsung ke bawah. Kalau menurut Yang saya. paling fundamental. Iya, paling fundamental. Tapi dari tadi kita ditanya terus nih ya, di interview terus nih. Nah, kita Oke. balik nanya nih. Nah, Apaan lagi tuh? balik nanya Dua hostnya nih. Imajinasi katanya dan berbagi rasa gitu ya. Nah, nih kita pengen denger dulu nih. Iya dong, Riset oke. Indonesia Itu, maunya persis. kemana nih? Sama ya. Jadi kami di Riset Indonesia itu, ini kenapa jadi gue yang ngomong? Harus dong. Kita ke host sekarang kita balik, kita bajak ini. Nah, Sama sebenarnya. Jadi kami melihat memang fundamental masalahnya, apapun isunya ya. Teman-teman yang bergerak di sektor lingkungan punya isu lingkungan sendiri. Teman-teman yang tadi advokasi kebijakan punya isunya sendiri. Teman-teman teknokrat, para expert juga punya isunya sendiri. Masyarakat adat punya isunya sendiri semua. Tapi sebenarnya semua yang dikeluhkan kalau ditarik benang merahnya masuk ke sistem politik. Gitu juga ya? Yes. Jadi bahkan kami jadiin perubahan sistem politik itu sebagai tawaran yang konkret. Iya. Sebenarnya sama yang kayak kita omongin waktu Dirty Food. Iya. Section 3 yang dibawain oleh Mbak Bivitri. Iya. Ya kan? Akar dari masalah ini jadi bahkan kami kaitkan begini. Ekonomi kita ini sudah 81 tahun ini basisnya ekstraktif. Nggak ada ekonomi yang inovasi. Hilirisasi itu cuma jargon. Karena juga kita tetap masih sangat mengandalkan keruk-mengeruk. Hilirisasinya cuma kayak kosmetik aja sih. Bima nulis Debu Morowali, saya pikir tahu bagaimana sedestruktif itu kita hanya sampai di hulu agak kehilir dikit gitu. Enggak kehilir banget. iya. Nggak ada Apa namanya? industrialisasi lah. gitu. Betul, Nggak ada, value editnya nggak terjadi. Tapi daya keruknya lebih besar karena di justified pakai narasi hilirisasi.
mending lu sekalian old economy, Iya. masih ada tahu dirinya gitu, ngeruk segini aja udah. Tapi begitu lu old economy tapi ngerasa sedang hilirisasi, lu ngeruknya tuh makin gagah gitu. Itu yang terjadi, termasuk dengan sawit, bioenergi dan segala macam. So 81 tahun kita hidup di ekstraktif. Kenapa semua orang mempertahankan ekstraktif? Karena tadi kalau ditarik ini adalah sumber duit paling mudah. Rente. Untuk partai politik paling mudah, untuk membiayai pilkada ini paling mudah. Setiap pilkada izin usaha pertambangan selalu naik. Konsesi selalu naik begitu ya. Kebakaran hutannya juga selalu naik. Persis. Jadi kita tahu juga line up seperti yang kami sampaikan di film Sexy Killers, line up para politisi dan tim kampanye dan pebisnis overlay-nya sama tuh. Ya kan? Pemainnya itu aja ya. Itu aja. 60% anggota DPR sekarang terafiliasi bisnis. Ya kan? Either dia pengusaha, dia manajer di sebuah perusahaan, dia punya latar belakang bisnis. So mereka lah yang diwakili. Inilah pelumas utama Indonesia. Engine Indonesia itu pelumasnya adalah industri ekstraktif. Dengan konsekuensi seperti itu, maka semua kebijakan yang dibikin keluar dari DPR atau kementerian atau kabinet in favor untuk melanjutkan mesin seperti ini. So bagi kami semua masalah ini perubahan di sistem politik, sistem kepartean, sistem pemilu harus kita rombak dan segala macam. Kami bahkan menggambarkan ekstrim di sini partai lokal. Kita harus mendelegitimasi partai-partai nasional dengan bikin partai lokal supaya bergening daerah juga lebih kuat karena daerah adalah kontrol. Ya kan, sengaco apapun kalau daerahnya kuat, kalau ada pati yang banyak gitu, 500 kabupaten kota jadi pati semua, saya pikir sediskusi apapun dari atas tetap ada balance of power-nya lah. Jadi kami membayangkan begitu, bahkan kalau membayangkan bagaimana DPR sangat mudah bikin undang-undang, karena memang cuma mengkonsolidasikan fraksi, dan fraksi cuma mengkonsolidasikan ketua partai. Walaupun semua rakyat Indonesia milih satu orang wajah di kertas suara, tapi itu nggak ada nilainya kan. Begitu ngebahas undang-undang, proses legislasi, suara fraksi yang partai sangat powerful, terlalu powerful. Jadi kita nggak punya wakil sebenarnya. Kita hanya memilihkan orang-orang yang akan diatur oleh partai. Jadi sejak awal sebenarnya otonomi daerah itu sebenarnya bukan hanya semu ya, tapi secara sistem politik bahkan nggak berjalan. Nggak berjalan, karena partainya partai nasional. Partai nasional. Jadi kalaupun kepala daerah teriak, begitu ditelepon ketua partai dari Jakarta, udah. Itu dari awal itu Mas Dani lihatnya ya? Iya, karena kami di 3 kali keliling Indonesia dalam 16 tahun ini, 3 kali ekspedisi, kami melihat bahwa ya tadi daerah itu adalah basis ekstraksinya kan. Jadi mereka yang paling, saya sering bikin bercandaan begini, kalau orang di Jawa, ini bukan orang Jawa ya, kalau orang di Jawa butuh minyak goreng, sampo, sabun, ambil sawit dari Sumatera, ambil minyak sawit dari Sumatera. Kalau orang di Jawa perlu listrik, ambil dari Kalimantan. Kalau perlu batu bara, kalau perlu nikel dan segala macam ambil dari Sulawesi. Perlu kayu, perlu ikan, Maluku Utara, Papua, emas menyediakan semua. Tapi kalau perlu presiden ambil dari Jawa. Jawa adalah kunci. Karena bayangin, negara sebesar ini 283 juta dengan spektrum dari yang luasnya sama kayak Lisabon ke Moskow, ya kan? Itu penentu suaranya hanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Timur dan Jawa Barat. Bahkan dalam Jawa Timur dan Jawa Barat, kalau kita mau spesifikin lagi ke sosiologi politiknya, Islam Jawa. Kalau kita mau zoom in lagi ke satu organisasi, NU. Jadi menguasai NU sama dengan membayangkan menguasai Halmahera, menguasai NU, menguasai Merauke untuk PSN, menguasai NU saja. Nah itu harus pecah. Karena kalau ini ketemu, kalau sosiologi dan antropologi politik ini ketemu 3 layer yang sampean sebut tadi, kombinasi maut, double kill. Ini kayak sistem yang ngunci, yang dia sudah punya imun sistem untuk memproteksi dari perubahan apapun. Lalu yang ditawarkan di riset Indonesia itu sudah sejauh apa Mas, resonansi itu? Ya ide ini sudah pada level imajinasi baru bisa diterima. Bisa diterima? Imajinasi baru penting itu. Orang tidak melihat ini hal normal. Bagi kami itu udah kayak kemenangan besar lah. Nggak boleh orang melihat situasi hari ini adalah normal atau normal baru. Harus dibuka imajinasi. Misalnya gini, orang melihat Koperasi Desa Merah Putih dianggap normal karena strategi rezim sejak Jokowi kan pasang muka tembok aja. Jangan. Lanjut dah, karena muka tembok kan ngadu kuat. Karena dia udah nggak bereaksi dengan protes kita, lama-lama jadi normal. Di buku ini kami tunjukkan enggak, koperasi yang baik dan normal itu begini, bukan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi
contoh-contoh real termasuk bagaimana gizi dikelola bukan dalam bentuk MBG, tapi semua dapur di Indonesia harus jadi bisa SPPG. Kalau kita bahkan ngurusin reformasi sejak kualitas tanah dibenerin gitu. Dan biodiversity. So ya mudah-mudahan bisa cukup komprehensif walaupun belum sampai ke agendanya step by step ya di buku ini. Tapi ini kan kayak semacam ini. Aku balik lagi host bisa nggak? Semacam. Dia tertekan. Nah, tapi Bener itu. kita ngelihat begini memang ada yang menjadi inspirasi gitu ya di teman-teman kabinet bayangan, karena sebenarnya mau bikin kebijakan apa, mau bikin rancangan undang-undang apa atau bahkan merevisi apa, ini menjadi playbook nih riset Indonesia ini, dan semacam double. Saya ngelihatnya belum pernah ada nih buku yang spesifik semacam bukan manifesto bahkan ini cocoknya. Itu seperti kayak GBHN zaman, bukan GBHN juga ya? Bukan GBHN, dia apa lebih namanya? bahkan lebih levelnya lebih praktis lagi. Praktis lagi ya. Gitu ya. Jadi kayak ini kalau kita baru beli barang nih, biasanya Manual. ada manual book. Ah, Nah ini ini manual manual, booknya. Gitu. Manual book tentang Indonesia baru. Nah, kalau kita memperbaiki Indonesia, ini manualnya. Ya gitu. udah, Ah. gitu. Ada yang bilang kalau di zaman Soekarno ini kayak 7 bahan indoktrinasi. Bappenas zaman Soekarno harus merefer dulu 7 bahan indoktrinasi untuk merumuskan direction konsep pembangunan. Rencana pembangunan semesta berencana ya kan. sama Lalu Soekarno. dari Bappenasnya di era Soekarno baru kabinet bikin program. Ya. Sekarang Bappenas bahkan nggak ada nggak ada iBird view untuk ngelihat. Jadi makanya kemudian pidato politik Prabowo atau janji kampanye dianggap konstitusional. Saya mau Jangan. jadi gitu boleh nggak? Di kabinet bayangan nggak ada yang nempel Menteri Bappenas. Oh enggak, Ada sekarang udah ada. sebenarnya jadi pertanyaan Apa masih perlu Bappenas? bukan hanya perlu Bappenas, bahwa kita kalau mau mereformasi sistem politik dan sistem ekonomi secara keseluruhan, menemukan apa yang disebut sebagai new model ekonomi tadi yang keluar dari ekstraktif, itu bahkan nggak bisa hanya disentralisasi ke dalam satu lembaga yang namanya Bappenas. Nah ini yang kemarin jadi perdebatan gitu ya. Kalaupun ada misalkan ke Media Askar Menteri Perekonomian atau ke saya misalkan spesifik fiskal ya Menteri Keuangan. Tapi justru yang menarik di kabinet bayangan, power kita itu kolektif kolegialnya sangat kerasa karena ada yang namanya Nabila. Nabila itu adalah Menteri Layanan Dasar. Betul. Dan bahkan kalau disebut perencanaan yang memang menjawab permasalahan gitu ya, layanan dasar sampai difabel dan lain-lain, itu ada di dia tuh. Dia induktif ya Dia terhadap induktif. kebijakan Betul, yang lain. udah embedded. Oke. Karena kita ngelihat ini juga menjadi semacam counter balance terhadap Bappenas. Bappenas saya nggak tahu kajiannya dari mana bilang MBG lebih penting daripada lapangan kerja. Iya, tapi karena Bappenasnya yang sekarang Iya, memang didrive oleh agenda politik. Saya memahami tadi yang dikatakan oleh Bima tadi ya. Karena memang ada perbedaan atau pergeseran yang mendasar fungsi Bappenas. Ya. Kalau dulu Bappenas itu kan menerjemahkan visi misi presiden dalam Dan GBHN dulu. dan GBHN ya, Ya. dalam rencana kerja pemerintah. Kalau sekarang dia itu hanya jadi administrator. Ya. Jadi KL, kementerian lembaga punya apa Sekretariatan. naik, terus kemudian jadiin satu gitu kan. Menurut saya itu kritik yang paling mendasar. Maka saya juga harus saya mau jahilin itu kan. Saya itu waktu itu saya ngomong sama siapa saya lupa. Saya kok nggak ada Bappenas, Bappenasnya. apa nggak ada nggak penting. Tapi kemudian saya mikir, oh ini jangan-jangan teman-teman berlogika seperti yang tadi disebutkan oleh Bima tadi. Oke, Oke, kembali jadi host. sekarang jadi host. Dengan identifikasi masalah dan diagnosa yang kayak tadi, preskripsinya apa? Resepnya apa, Mas Januar? KR Gini Mas. sedang menulis resep apa untuk Indonesia dan metode pengobatannya gimana? Metode pengobatan. Gini, saya kira balik kan tadi Mas ya, sistem politik gitu ya. Ini saya lompat dulu sedikit. Pada pemilu 2024 itu jumlah TPS itu 820.191. Apal banget sama angka itu. Karena angka-angka itu kan saya Teknokrat. Saya teknokrat, saya hidup dengan angka itu Mas. Template-nya ada ya. Nah, dari situ Mas, ini mengimajinasikan ya, ada calon alternatif yang dibawa oleh kabinet bayangan, oleh Riset Indonesia gitu ya. Kalau KR mau mengawal, Konferensi Republik mau mengawal agar calon alternatif ini nggak dihajar pada menit terakhir dengan kecurangan-kecurangan di TPS, kita mesti ada di 800.000 titik loh Mas. Kalau kita anggaplah belum bisa kita ngelawan politik uang, masih akan ada serangan fajar, masih ada pork barrel zaman kayak gitu. Ya. Lalu saya jadi mikir,
mau tidak mau ya, kesadaran ini memang mesti didorong, disuntikkan sampai ke level basis. Dan tidak bisa disuntikkan itu top down gitu Mas. Ya. Kita mesti mengangkat agenda-agenda yang relevan. Gampangnya begini, gimana caranya membuat KR itu gue banget. Misalnya dengan anak muda kita ngomong soal kerja. Dengan petani kita ngomong soal nilai tukar. Dengan UMKM kita ngomong bagaimana akses pasar mereka, akses permodalan mereka kayak gitu. Hanya dengan cara itu, sistem politik itu kemudian nyata di mata mereka itu. Karena ngomong sistem politik di ibu-ibu gitu, itu kan mereka kan lihat yang terhidang di meja makan Mas. Ya. Kalau kita tidak bisa mengatakan atau tidak bisa menerjemahkan itu dalam keseharian, menurut saya KR gagal. Jadi sekarang agenda kami adalah mencoba menerjemahkan. Kalau kita mau memperbaiki, merombak sistem politik, sebuah Indonesia yang lebih baik itu ada. Itu konkretnya apa di depan mereka? Itu yang kami coba. Nah, kalau itu agendanya, ada orang yang sangat powerful yang sudah membantu agenda itu. Membuat ibu-ibu sadar apa hubungannya menu atau makanan di meja dengan kebijakan politik. Yes. Di MBG. Orang itu yang very powerful ini sudah membantu konferensi Republik dengan memberikan gambaran bagaimana hubungan antara pangan di desa dengan nilai tukar kita. Namanya Prabowo. Dialah yang menghadirkan masalah real itu. Iya. Sampai kita semua bisa sensing. Iya. Jadi blunder-blunder Prabowo ini memang mempercepat proses rakyat mendigest apa korelasi antara apa yang sedang mereka hadapi dengan policy making gitu ya. Kalau menurut saya Mas, sebenarnya itu ini fakta menyedihkan yang tadi saya bilang. Kok seberantakan ini ya. Pengalaman saya itu terbatas. Saya di istana itu kan 7 tahun ya. 2 tahun zaman Pak SBY, 5 tahun zaman Pak Jokowi. Tetapi memperhatikan kalau tadi disebut Mas Dandi blunder. Saya tuh merasa apa yang gak ada ya. Orang atau sistem atau mekanisme di sekitar presiden yang mencegah itu. Kan 2 kemungkinan itu. Memang mekanismenya tidak ada. Atau orangnya yang mohon maaf dalam pakai bahasa Jawa ndablek maunya sendiri gitu ya. Tapi apapun itu maksudnya kan ndablek Prabowo kan? Iya. Ya. Tapi apapun itu menunjukkan bahwa fail safe itu apa namanya penahan bantalan itu enggak berfungsi. Itu yang saya bilang bahkan sampai di tingkat yang paling atas pun berantakannya itu sampai kayak gitu. Pidato yang kemarin soal nuklir yang malah kemudian disalahkan orang yang dikriminalisasi itu netizen. Hal yang itu nggak harus terjadi. Itu yang bagi saya ya. Saya nggak tahu feelingnya Bima Pak Menteri ini kan. Tapi kan saya belum pernah jadi menteri Mas. Kan saya sebagai deputi kan di bawah menteri ya kan. Jadi mungkin saya deputi bayangan gitu ya. Terima kasih nanti komisaris. Enggak, maksud saya kok sampai segitunya itu ya Mas. Itu yang saya bilang tadi. Tidak hanya di rakyat loh ya. Ugal-ugalannya tata kelola ini ya. Tidak hanya di rakyat yang merasakan dampak tadi. Tapi bahkan dalam penyelenggaraan negara. ASN juga sudah teriak, kepala daerah udah teriak. ASN itu sekarang belum pernah menurut saya Mas. Saya tulis di Tempo kan. Dengan satu orang ASN muda itu. Dan saya bilang di situ, kami bilang di situ bahwa belum pernah ada masa seperti ini di mana tekanan politik ASN. Saya tidak mengatakan semua ASN baik-baik saja, tidak. Tentu saja ada masalah sana sini. Tetapi ini gila-gilaan. Jadi maksud saya tadi, KR tadi itu, ini gue banget adalah ASN itu bisa mengimajinasikan Indonesia yang lebih baik itu seperti apa. Buruh bisa berpikir begitu, nelayan, petani, dan seterusnya. Bim, kalau kabinet bayangan preskripsinya apa? Preskripsinya? Ya. Presiden bayangan enggak? ada jual calonnya ya? Presiden bayangan ya? So far sih kalau ada yang nanya gitu ya. Kayak kemarin di Kamisan ada yang nanya. Nah, kalau ada menteri bayangan gimana nih presidennya? Saya akan jawab. Semua rakyat yang jadi korban MBG, korban Kopdes adalah presiden kita. Diplomatis itu, Bim. Diplomatis itu. Belum konkret ya. Tapi tunggu tanggal mainnya. Tapi preskripsinya begini. Preskripsinya adalah kalau kondisi sekarang ini dipenuhi bukan hanya inkompetensi, tapi inkompetensi ini adalah by design dari sistem yang memang membutuhkan menteri-menteri yang memang kerjanya adalah mengamankan suara dibandingkan mengamankan APBN atau bahkan bekerja. Jadi kalau sistem ini kemudian tetap dipertahankan, kan policy apapun akan jadi jelek. Nah,
Tapi di saat yang bersamaan preskripsinya adalah pidato Prabowo tadi yang coba kemudian disusun dengan pembantu-pembantunya termasuk yang ada di luar lingkaran seolah bukan bagian dari pemerintah mengklaim bahwa ini adalah program-program yang sosialistik. Antitesanya adalah kita perlu membongkar mitos bahwa yang sedang dikerjakan ini adalah pro rakyat. MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat, URI, Universitas Republik Indonesia ini adalah program-program yang sosialistik. Program-program yang paling nggak kalau nggak sosialistik populis gitu ya. Ini adalah program yang sebenarnya pork barrel. Jadi nyambung dengan Mas Yanuar Gentong tadi. babi. Ya gentong babi. Artinya kalau Mas Yanuar tadi ada imajinasi atau merencanakan ya untuk mengawasi misalnya di last minute tadi ada suara-suara yang bergeser. Tugas kabinet bayangan adalah mencegah dan membongkar semua praktek dari gentong babi yang sedang direncanakan menuju pada pemilu. Dengan kata lain tadi. Kalau ada pemilu ya 2029. Sebentar, Kalau ada pemilu, sebelum menarik. kesana, ya, Menarik. Ini menarik. Tapi sebentar, saya mau mendalami. Artinya kan gini kan, Bim. Semua jargon yang diangkat sekarang oleh pemerintah itu harus ditunjukkan bahwa enggak seperti itu kenyataannya. Dia nggak deliver, Enggak deliver. Tapi juga bahwa ketika mengatakan bahwa ini untuk kepentingan rakyat, kita bisa bilang enggak untuk kepentingan Oh rakyat. jelas, Itu jelas, kan? Iya kan? betul. Jadi harus ada penting. pembagian tugas itu. Iya. Not in our name. Ya, not in our Not in name. our name. Ya meskipun ada yang bilang kayak ini kan hanya semacam ini ya membongkar kedok. Nextnya apa? Nah menurut saya kabinet bayangan bisa mendorong kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok masyarakat sipil lain untuk berpikir next secara elektoral. Karena ada yang membahas partai politik alternatifnya apa. Sampai kalian bisa misalkan menjadi kabinet, menjadi capres yang kemudian potensial ke depan itu ada harapan untuk bisa maju dalam pemilu aja gitu. Partai politik seperti apa atau hasil pemilu seperti apa yang bisa membuat output kayak 15 orang ini. Iya. Ya gitu kan. Iya. Dan itu menurut kita itu unfinished discussions gitu. Ya. Artinya memang ini ada pembagian tugas. Karena bayangin ya kan 15 disuruh kemudian mereformasi sistem politik meskipun di dalamnya ada banyak sekali ahli soal politik, ilmu pemilu dan lain-lain, soal hukum, tata negara. Tapi kalau ini kemudian dibebankan, ya menurut saya itu nggak enaknya. Sehingga kita bisa balik. Justru karena kami hanya di batas ini, di batas kadar teknokratik dan membayangi misalnya kebijakan-kebijakan yang ngawur ini, yang ngaco, maka ini harus disambungkan dengan titik-titik lainnya yang sudah bicara imajinasi politik. Yang lebih fundamental. Betul. Karena Mas Dandi, Siapa yang ngerjain itu? kalau pertanyaan adalah siapa yang ngerjain So itu, far. ya kita mesti duduk bareng Mas. Kita harus kerja bareng. Tapi sebelum itu tadi, Anda kan tadi bilang what's next tuh. Kalau dari yang sekarang sedang berkuasa, ini dianggap nuduh juga nggak apa-apa. Tapi menurut saya memang yang sedang disiapkan itu infrastruktur untuk 2029. Siapa yang sedang menyiapkan maksudnya? Pemerintah sekarang. Oke. MBG, KDMP, itu infrastruktur memang Penguatan penguatan tentara. Bayangin sekian ratus batalion teritorial pembangunan segala macam itu. Kalau saya nggak bisa, ini akal sehat saja. Saya nggak berpikir bahwa ini kesana gitu ya. Itu mengapa tadi ya semua memang mesti masif itu mikir. sudah dibaca kartunya, semua sudah dibaca Bima dan Trio The Trifoot. Iya kan? Iya, betul. Sudah diomong itu. Jadi ya kita menurut saya mungkin ini juga jadi itu ya Mas ya, undangan atau ajaan gitu ya. Komponen-komponen sipil ini memang mesti mengkonsolidasikan diri, mesti. Ya, saya cerita dikit Mas ya, waktu di Makassar. Itu ketika kita bongkar soal transfer daerah, isu-isu yang lagi happening sekarang ya, soal MBG, Kopdes dan lain-lain. Kemudian ada yang nanya, dan pertanyaan ini yang menurut saya akan dijawab oleh mereka yang bisa menggerakkan perubahan sistem politik. Karena mereka nanya begini, Mas ini sebagai kabinet bayangan hanya membahas policy, kebijakan-kebijakan ini kayak di ujung daun. Sementara akarnya, kenapa nggak pernah membicarakan ini masalahnya bukan otonomi daerah versus sentralisasi anggaran. Tapi ini masalahnya adalah NKRI versus federalisme. Wow. Woi. Sampai segitu ya? Iya. Di chapter terakhir. Itu Nah, saya mau ngomong nih, baca aja gitu ya buku riset Indonesia. Cuma kan nggak enak kan. Ya. Tapi apa-apa. Akhirnya hard selling banget. Hard selling banget. Akhirnya kan, akhirnya bilangnya adalah ya ini menjadi diskursus yang sebenarnya karena tidak pernah didiskusikan di kampus, tidak pernah didiskusikan di ruang-ruang publik. Dianggap tabu selama Dianggap tabu, bahkan apalagi di internal kementerian atau pemerintah dan Pemda sendiri nggak pernah membahas ini.
Sehingga harus ada yang memulai gitu. Nah, tapi artinya udah ada imajinasi itu di masyarakat, Mas. Sejak bencana Sumatera, saya kira wacana untuk Sumatera memikirkan ulang posisinya di NKRI terjadi. Karena sumber daya alamnya dikuras habis-habisan secara nasional, tapi begitu bencana nggak ditetapkan sebagai bencana nasional. Sekarang bendera-bendera identitas etnis di Kalimantan sudah mulai berkibar, dikibarkan bareng dengan merah putih. Ya, sama dengan ketika Bintang Kejora dulu juga dikibarkan bareng merah putih di era Gus Dur. Terus Sultan Ternate yang kita anggap representasi feodal lama juga sudah protes, nyesel ngasih tanahnya untuk Indonesia gitu. Jadi yang tadinya status quo, bagian dari status quo sudah mulai menjadi devian, ya kan? Sudah mulai menunjukkan kekecewaannya. So, apakah kita memang mengarah ke krisis untuk perubahan? Apakah perubahan ini harus lewat krisis? Karena kalau kita ngomong 98, ada krisis eksternal, krisis ekonomi, ya, moneter dan segala macam global, ada perpecahan elit, ya kan? Ada isu internal korupsi dan segala macam di rezim Soeharto, kronisme, nepotisme dan segala macam. Perpecahan elit, faktor eksternal dan kemarahan publik. Kalau saya duluan ya, Mas. Jadi saya cuma ngomong gini. Kita punya 4 kondisi itu nggak sekarang? Ya, ada 2 skenario besar. Skenario yang pertama, bahkan kita lompati 2029 menjadi 2034. Ini ada beberapa yang sangat naif ya. Maksudnya dilompatin gimana, Bim? Nggak ada pemilu 2029? Tidak mempersiapkan untuk alternatif di 2029. Karena udah semua udah di set up. Ya, KPU dan Bawaslu dan lain-lain. Artinya semuanya 2029 udah pasti kalah. Betul. Masyarakat kalah. Ya, ada yang begitu ya. Oke. Ngelihatnya kita nggak bisa nih, kita harus main panjang gitu ya. Tapi ada yang skenario kedua. Nah, skenario kedua ini adalah kondisi force major sebenarnya. Bukan force major itu karena nggak ada prekondisinya. Tapi prekondisinya adalah dari daerah, kemudian dari APBN di pusat. Yang bisa menjaga ini tanpa oposisi hari ini adalah Prabowo itu menservis banyak sekali partai-partai koalisi termasuk militer. Ya. Itu dengan pork barrel tadi, dengan gentong babi, proyek-proyek. Itu yang bikin anggaran kita jebol. Ya, logistiknya dikumpulkan di sana. Ya. Tapi begitu logistik ini punya batasan, dan batasannya coba untuk diutak-atik, salah satunya adalah defisit, rasio utang dan lain-lain, maka disinilah akan ada kondisi di mana krisis terjadi, APBN krisis, daerah kemudian krisis, market dan lain-lain itu menjadi distrust, maka buyar semua untuk konsolidasi bulat, semua partai mendukung. Jadi karena loyalitasnya dibeli pakai duit, begitu duitnya habis, loyalitasnya hilang. Ya. Itu yang akan dirapi Prabowo. Sangat temporer, ini sangat semu. Jadi konsolidasi hari ini untuk mengamankan banyak sekali agenda-agenda Prabowo, ini adalah konsolidasi yang sangat semu. Jadi ada batasan itu. Dan high cost. Dan high cost tadi. Karena tidak ada gagasan yang menyatukan, hanya logistik yang menyatukan. Begitu logistiknya sudah mulai dirasa tidak cukup atau kering, dia akan bilang dong partai politiknya, ngapain saya join? Nah di titik itu kan ini bisa ada perubahan yang besar gitu. Jadi saya nggak setuju tuh kalau ada orang bilang, ya perubahan besar dimulai dari mana? 70% menteri di kabinet Prabowo-nya diganti dong. Bukan gitu. Bukan. Ya tadi justru, kita udah mengasih tahu ya. Ya, partainya yang kemudian dia break. Karena hitung-hitungan saya terusin aja ini Mas. Karena tapi setuju bahwa krisis akan menjadi katalis perubahan? Krisis katalis perubahan itu sangat-sangat mungkin. Ini bukan soal setuju tidak setuju. Tapi hitung-hitungan, bahkan hitung-hitungan teknokratiknya itu sangat mungkin. Satu, fiskal, Bima sudah bilang. El Nino tadi. El Nino itu sampai dengan kemarau panjang, dan data terakhir tadi pagi setidaknya sebelum saya kesini tadi, saya melihat tadi adalah data terakhir itu 5.398 titik api. 9.538 titik api sampai dengan Agustus. Termasuk di Merauke, termasuk Papua di yang Merauke, sebelumnya nggak pernah terjadi. Termasuk di Riau, Kalimantan, dan Jambi. Dan tadi kalau saya tidak salah ingat tadi di catatan saya tadi ini 4.000 diantaranya ada di Kalimantan Barat. Aceh, Sumatera aja Mas sampai hari ini belum beres penanganan. Yes. Dan saya pernah ditegur karena saya nulis di koran dan wawancara di TV dan saya mengatakan pemerintahan Prabowo tidak akan bisa menyelesaikan krisis akibat bencana Aceh, Sumatera Barat itu. Kan dia menjanjikan 3 bulan kan. Saya bilang 6 bulan bahkan setahun barangkali nggak bisa. Dan kejadian bener, dan benar ini. Artinya begini, hitung-hitungan angka dari Bima tadi soal fiskal tadi. Ini saya ekstrim Mas ya. Cuma butuh 1 kali kejadian luar biasa untuk memporak-porandakan hitung-hitungan fiskal ini. Karena nggak ada ruang. Artinya itu bisa jadi pemicu krisis ya.
Karena ujungnya adalah yang akan kena akibatnya ini orang banyak tadi loh Mas. Ya. Saya punya tidak hanya keluarga tapi ada teman-teman yang hidup di Kalimantan Barat dan seorang teman saya baru pulang kemarin, saya ketemu dia dan dia cerita bagaimana sudah abu-abu itu udara di Pontianak itu ya. Pontianak. Karena kebakaran hutan itu ya. Ya. Barangkali kalaupun dia nggak cerita 100% benar tapi kalau didiskon 40-50%, kebenaran itu ada melihat lokasi titik api tadi. Memang, ya. Jadi udah 2.000 triliun rupiah penambahan utang. Hutan yang kebakaran, nggak siap soal bencana. Ya. Program-programnya juga. Ini dia. Artinya ini kan negara ini gagal meletakkan prioritas. Jadi artinya kalau sampai ada krisis itu bukan externally induced loh Mas. Ya. Bukan dibuat dari luar. Persis. Pemerintah ini sendiri bikin sendiri krisisnya. Gitu loh. Itu yang menurut saya apa yang kagak ada yang mikir ya. Karena setiap kali Prabowo pidato krisis makin dekat. Iya kalau ngelihat ngomong deh ini. kalau ngelihat indikator sama-sama negara ASEAN aja ya. Yeah. Pasar sahamnya cuma kita yang merah. Yes. Nilai tukarnya cuma kita yang merah, yang lain hijau semua gitu ya. Pengangguran kita doang yang nambah, yang lain oke-oke aja. Persis. Tingkat upah kita yang turun, yang lain oke. Yeah. Pajak juga yang lain oke, kita yang makin semua dipajekin gitu. Masalah ini kita bikin sendiri. Ya. Mau lari tapi kaki kita tembak sendiri. Ya sudah, terus gimana? Agak beda 98 itu kan agak regional krisisnya ya. 2008 global Thailand ya, Thailand ya. Iya, Thailand ringgit. Ringgit karena Iya kan jatuh semua kan. Terus 2008 subprime mortgage dan segala macam itu yang juga ikut memicu kita. Ini berarti Kita nasional dan ini flu lokal banget ini. lokal. Ini flu lokal ini. Ya. Covid tuh ya global, Covid global ya. ini flu. Ini flu lokal. Makanya endemik. vaksinnya gimana ya kan? Yang lain udah nggak ada malaria, kita sendiri yang masih ada malaria sama filaria kaki gajah gitu. Penyakit-penyakit purba gitu ya. Tapi artinya tapi dari sisi misalnya perpecahan elit. Tadi kalau Bima tadi punya hipotesis, begitu duit Prabowo habis, partai politik akan nyari seperti parasit dalam tanda kutip akan nyari induk semang baru kan. Akan nyari sumber duit baru. Betul. Mas Dandi kan sama juga udah bilang ya bahwa nggak ada lagi nggak ada lagi perdebatan gagasan, yang ada cuma soal urusan kepentingan. Partai politik itu yang punya ideologi itu mana sih Mas? Coba Anda bedakan lah, saya ngawur aja ya. Coba bedakan antara Nasdem sama Golkar ideologinya. Nasionalis religius. Coba susah kan? Karena yang artinya yang membuat partai-partai itu mendekat atau menjauh itu bukan soal ideologi. Jadi kita tadi logistik itu Mas. Yang kita anggap ekstrim kayak PDIP sama PKS aja juga nggak punya ideologi menurut saya. Sudah selesai ideologinya kan. Sudah selesai ideologi. Tinggal banyak-banyakan dapur dah. Iya. Jadi banyak. Iya benar. Artinya yang dikatakan Bima tadi saya setuju. Yang menyatukan itu cuma tinggal logistik. Kalau ngomong agak konseptual sedikit cuma kepentingan. Kepentingannya nyambung mereka. Gak ada kawan abadi, musuh abadi. Tapi Prabowo seperti hanya Soeharto dijagain satu layer terakhir yaitu ototnya. Polisi dan tentara. Dalam konsep Soeharto bahkan last minute atau jurus terakhir ya nyulik-nyulik orang. Seperti yang dilakukan Prabowo dengan tim Mawar segala macam. Kos sosial kalau terjadi perubahan yang irreguler. Apa yang diimajinasikan kabinet bayangan atau konferensi Republik. Karena dia masih punya otot nih. Kalau kita sih ada kecuali kesiapan. ototnya kayak kemarin tuh ribut antara jaksa, polisi, tentara gitu ya. Di kasus Febri misalnya. Sebenarnya kita diuntungkan tuh. Kita diuntungkan ya. Ribut elit itu bagi kita windfall. Iya. Artinya mereka sibuk sendiri untuk ribut dan yang punya otot ini justru akhirnya ngebaca kita kan susah. Ini hijau atau coklat. Ya. Dan dikotomis begitu ya. Jadi dikotomis gitu, hijau dan coklat. Tapi yang jelas untuk konstelasi elit gitu ya. Kita juga sedang melihat ini kan sebenarnya 1,5 tahun yang hijau ini sangat geragas ya bahasa Jawanya gitu ya. Rakus gitu hanya dalam waktu yang singkat. Tapi yang coklat juga punya desentralisasi kantong-kantong yang sudah berjalan cukup lama tuh untuk logistik. Mereka sudah lama rakusnya. Sudah punya template soal itu gitu. Jadi artinya ketegangan bukan cuma di level partai politik, relawan-relawannya, tapi juga di level otot ini kan gitu ya. Nah persiapannya kan persiapannya gimana nih kalau ini terjadi? Karena biasanya kalau dua ini berantem gitu kan yang dirugikan kan justru masyarakat sipil. Sekarang windfallnya mereka lagi berantem, masyarakat sipilnya diuntungkan. Tapi kalau dalam kondisi irregular tadi, ini justru menurut saya
mendudukan masyarakat sipil ini sebagai kekuatan baru. Tapi, Jadi ada partai politik, ada otot dan masyarakat sipil. Ya, tapi di luar pembagian 3 kutub dan 3 poros tadi itu, dalam sejarahnya kan sebenarnya pertanyaannya yang valid adalah apakah otot ini benar-benar last minute ketika rejim sudah nggak punya kredibilitas, sudah nggak ada logistik, mereka masih mau dijadikan otot nggak? Masih mau dijadikan alat pukul nggak? Mungkin 98 kita juga melihat sebenarnya otot ini nggak semua juga. nggak bisa dipakai. Ya, ingat nggak marinir yang Iya, membantu iya. mahasiswa? Betul. Saya merasa kondisinya kan mirip, Mas. Otot itu juga tidak bisa dilihat hitam putih. Semuanya pasti akan ke sana gitu ya. Karena juga tidak semua yang ada di istilahmu tadi apa hijau sama coklat tadi. Ada juga keadilan di sana enggak. Ada bagian otot yang nggak kebagian magnesium seperti yang lain. Betul. Ada seperti itu. Nutrisi dan vitaminnya nggak sama. Iya. Dapurnya dikit gitu. Dan satu lagi, Mas. Banyak juga karena saya kebetulan ketemu beberapa di antaranya gitu ya. Anak-anak muda aparat bersenjata ini kan bagian dari anak-anak muda Gen Z juga. Bagian anak milenial akhir juga itu ya. Yang mereka mau nggak mau terpapar kok, Mas. Jadi ketegangan itu terjadi dalam dirinya ya antara perintah dengan akal sehat kalau boleh saya bilang kayak gitu ya. ASN sudah lebih kelihatan lagi. Profesional apalagi gitu ya. Demo 12 Juni kemarin saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri bagaimana tidak hanya anak-anak swasta, bahkan ASN itu ikut turun pakai baju hitam. Kami juga punya rekaman polisi mengulas buku riset Indonesia. Iya. Oh iya. Artinya gini. Tentu perlu kita waspadai. Tentara belum sih. Ya, tentu perlu kita waspadai. Otot tadi Mas ya, tentu kita waspadai. Tapi menurut saya kita juga perlu berhitung. Tapi yang lain juga adalah yang kita mau bilang itu adalah kita ini bukan musuh negara. Ya. Itu loh. Jadi narasi itu mesti jelas bahwa semendasar apapun kita membahas riset Indonesia, kita bicara konferensi Republik, kabinet bayangan, ini tuh bukan musuh negara. Ini justru mau bicara sesuatu yang beyond itu ya, yang lebih jauh itu kita ngomong. Tapi kondisi krisis terjadi, apakah kita siap? Ya kita jawabannya bukan apakah kita siap. Oke, sekarang gimana kita menyiapkan diri gitu. Karena tentu sudah banyak pihak bikin skenario kan. Kami juga menyiapkan diri. Kami senang itu ada ibu-ibu ikut gabung di konferensi Republik yang nanti kalau anak-anak kami ikut demo, kami akan ikut turun. Dia bilang, oh ikut turun Bu. No. Iyalah boleh kan bawain makanan untuk anak-anak. Nah, itu kan sudah luar biasa itu kan. Iya, tapi ada yang menarik ini. Kita waktu itu sebagai Selios nih ya, ini geser sih, bukan kabinet bayangan ya. Sebagai Selios kita bikin riset soal ketimpangan. Dan ketimpangan itu yang kebaruan ya, yang belum ada di dalam laporan lainnya adalah ketimpangan antara Tamtama, Bintara juga, itu dengan struktur hijau dan coklat yang paling tinggi. Dan mereka Tamtama dengan jenderal maksudnya. Betul, Tamtama dengan jenderal ya. Itu membutuhkan lebih dari 2 abad untuk menyamai kekayaan si para jenderal. Jadi Tamtama yang baru masuk versus jenderal. Jadi kita ingin membuka bahwa ini sebenarnya kalaupun ada konsolidasi otot tadi, muscle tadi, ini hanya elit di dalam militer dan kepolisian. Elit dalam otot tadi. Dalam otot tadi yang sebenarnya sebenarnya paling diuntungkan. Magnesium terbanyak tadi. Iya. Alokasi magnesium terbanyak. Betul. Sehingga yang paling bawah ini sebenarnya secara logika ketimpangan, mereka seharusnya sudah mulai berpikir kritis nih. Terhadap struktur ini, remunerasi dan lain-lain gitu. Sudah dirilis risetnya. Tapi kan dijawab juga oleh Prabowo, semua ASN dipangkas kecuali otot ini yang cuma malah naik kan. Di bawah Kemenhan kan naik remunerasinya. Remunerasi TNI naik. dan segala macam. Iya, tapi mereka juga harus diingatkan juga bahwa kalaupun naik, gapnya masih sangat tinggi dan akan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, betul. Karena dapur dan lain-lain itu dikuasai sama elit. Oke, ini bagian terakhir yang mau kita omongin karena kita sudah masuk ke fase perubahan dan obstacle ketika terjadi perubahan ya. Artinya rejim juga punya resistensi. Dia akan pakai imun sistemnya untuk mencegah supaya nggak terjadi perubahan. Gitu kan. Salah satunya yang paling kita takutkan dan ultimate dari 98 bukan kita menghadapi aparat, tapi konflik horizontal. Ya. Oh ya. Hasim sudah mengumumkan ada berapa ormas baru? Ya 20 ormas baru. 20 ormas baru. Ada parade-parade dan pawai-pawai khas negara-negara fasis otoriter yang mulai ditunjukkan Prabowo, demo mendukung rezim. Kebulatan tekad kalau di zaman Soeharto. Jadi terbuka bahwa gue juga punya pendukung. Ya. Vigilante. Ya, gue juga punya paramiliter. Itu ditunjukkan banget sekarang dan terbuka. Supaya menjadi deterrent effect diharapkan. Menjadi efek gertak buat kita yang akan berhitung. Kalau gue perubahan, yang gue hadapin bukan Prabowo dan ototnya, tapi yang gue hadapi adalah pendukung Prabowo. Kita pernah punya presiden, bagaimana dulu Gus Dur juga ada pasukan berani mati, gitu ya. Nah, mati beneran nih.
Pas banget. Apa ya? Di skenario itu kita sebaiknya bagaimana? Konferensi Republik sudah punya imajinasi atau kita balik ke Mas Yanuar biar mikir dulu, Bim. Sebenarnya begini, yang akan menjadi lebih mahal tadi kalau ototnya sudah nggak bisa dipegang karena logistiknya sudah mulai habis dengan berbagai cara, dia akan pakai paramiliter tadi kan, sehingga konflik di mana-mana ini di banyak daerah ini sudah mulai diarahkan pada konflik yang horizontal dengan berbagai isu. Isunya macam-macam. Ada yang isunya langsung SARA, ya kan? Ada yang isunya soal rebutan lahan agraria dan lain-lain. Tapi ini pun juga sebenarnya sangat costly. Ya, memobilisasi massa itu. Mobilisasi massa karena itu bukan organik ya. Oh iya dong. Tinggal hitung aja kalau demo bayaran. Iya. Hari ini dengan Sama 98. kayak di era Jokowi, kenapa waktu Jokowi selalu gini ya? Waktu era Jokowi memobilisasi aparat desa ya. Ya. Ya kan? Ingat Ya, kan? ya. Betul. Oke. Itu kan artinya kan ini ada kan butuh tambahan logistik. Jadi makin banyak ormas yang bergabung tadi untuk menjadi semacam vigilante atau paramiliter, itu akan membutuhkan banyak kantong logistik kan. Artinya ini akan rebutan logistik dengan cara yang sangat brutal. Maka yang horizontal kita akan bisa bilang begini, ngapain ributin masyarakat sipil? Tuh yang punya logistik. Sehingga kemarahannya pun akan diarahkan juga menjadi struktural. Itu yang menjadi salah satu skenario gitu. Kalau enggak nanti kan mereka akan ngelihatnya, wah yang ini terima dana asing gitu kan, ini aja yang diserang gitu. Enggak, sekarang agak susah juga Mas, karena ternyata penerima dana asing terbesar itu pemerintah. Iya dong. Dan kemarin yang lebih konyol lagi Zulhas kan. Iya. Zulhas sendiri bilang katanya Soros katanya udah mau ngasih tapi untuk nggak jadi gitu ya. Nah tapi kan artinya nggak valid semua. Iya makanya. Jadi logistik yang paling besar ada di mereka saat ini, sehingga yang horizontal ini maka kita akan jawab satu, isunya adalah kembali lagi pada isu struktural. Yang kedua, kenapa yang horizontal ini? Karena kan sebagian adalah misalnya ya unemployed, young and unemployed, jadi muda dan kemudian pengangguran, sehingga mereka tertarik pada ide-ide fasis tadi, ide-ide yang ultranasionalis atau ide-ide yang sangat radikal kanan. Nah ini maka kita akan menawarkan juga nih, makanya di Thailand Mas Dandi, ini ke depan ya gagasan besar, nggak cukup memang hanya pada perubahan sistem politik tanpa ada social enterprise dan juga kooperasi. Nah justru saya mau nanya nih kan, kita kan disebut nih, Anda anti KDMP berarti kapitalis gitu, kabinet bayangan kapitalis gitu ya, ini gak selesai, suruh baca Madilog lagi kan gitu. Buku ini dibikin oleh koperasi. Ya kan? Pesta babi dibikin oleh koperasi. Betul ya kan. Jadi artinya apa? Artinya memang harus melengkapi segitiga tadi. Jadi antara perubahan politik, kemudian basis ekonominya itu. Sehingga yang tadi tertarik pada ultranasionalis, tertarik pada sayap kanan yang recokin terus agenda masyarakat sipil, itu bisa kemudian ada pergeseran. Kalau kita punya basis koperasi dan social enterprise yang kuat. Tapi itu kan jangka panjang, Bim. Sementara ini dibangun Krisis pakai pork barrel. ya. Ini dibangun pakai pork barrel gitu loh. Ini kayak milisinya Hitler, kayak Ya, kan, black shirt-nya. bisa Mussolini. gitu kan. Kami mendeteksi itu Mas. Dan gejala itu sudah terasa dan terlihat ya di beberapa kota gitu ya. Bagaimana konflik itu terjadi di horizontal itu ya. Kalau zaman dulu, dan menurut saya malah lebih baik dikatakan terbuka. Dulu zaman Soeharto itu dulu kan yang dikorbankan yang Cina kan. Masih kan ya. Etnis Minoritas Cina itu ya. Kemudian zaman Pak Jokowi kemarin itu soal Taliban ekstrim itu ya. Radikalisme itu kan. Soeharto pakai komunisme. Pak Jokowi pakai radikalisme. Itu ya. Saya melihat ada kecenderungan soal ini orientasi seksual ini, LGBT ini sedang digoreng satu sisi. Sudah dipakai. Dan sudah bekerja di sebagian. Dan sisi yang lain tadi indikasi Bima tadi akhirnya terlihat di beberapa titik itu ya. Soal SARA itu dipakai lagi untuk itu. Karena itu kami melihatnya nggak ada cara lain kecuali memang ketemu di tingkat basis. Sehingga kalau mereka tahu bahwa oh ini temanku sekampung gitu ya. Kira-kira itu ya. Tapi itu di tingkat individunya ya. Secara struktural memang ini mesti dibawa dan diomongkan seluas mungkin bahwa jangan mau diadu horizontal. Karena ini bagian dari playbook rezim yang sedang bangkrut. Ya. Ya kan? Dan karena tadi duit tadi benar banget. Sudah gak ada duitnya gak jalan kok mereka. Soeharto ketika itu walaupun dia memang makan dan tidur seranjang dengan konglomerat, bahkan dari etnis yang disasar, dia tetap memainkan playbook itu. Jadi LGBT juga sama kan. Dia juga menghadapi tuduhan lingkarannya.
punya masalah yang sama, Iya. tapi tetap dipakai juga Dipakai. karena itu adalah bahan bakar yang sangat efektif untuk jerami yang kering. Tapi Dan- jangan lupa, ya. tahun 98 dengan sekarang, dengan media sosial, dengan jurnalisme dan Hmm. lain-lain, siapa yang membiayai kelompok-kelompok paramiliter tadi lebih gampang kelacak. Lebih gampang Oh, kelacak. iya. Ya. Kalau dulu kan kita kan sampai mempertanyakan nggak dulu tuh apa namanya? Gus Dur pakai kode Maijenka Itu untuk kerusuan Ambon ya. Ya. Kerusuan Ambon, Maijenka tuh di belakang kerusuan Atau Ambon. 98 waktu itu apa Pam Swakarsa ingat Pam nggak? Swakarsa Ya, ya, itu kan. ya. Dan sekarang kita melihat Purnawirawan terlibat ya. dalam Dan kemarin kita lihat di berita kan soal GRIP, Ya. lagi pemuda Pancasila, Ya. 20 Ormas. Ya. Saya mewaspadai itu, betul itu. Ya. Dan itu semua logistik. Ya bongkar Betul. aja ini. Iya. betul. Jadi maksud saya kita mau bilang ke teman-teman semuanya bahwa di saat kepepet kartu ini akan dimainkan Iya. dan sepanjang sejarah memang sering dimainkan. Ya, kita Itu buka playbook. kartunya. Ya kan? Hitler pakai kambing hitam orang-orang Yahudi Ya. untuk mengkonsolidasi dan membenarkan fasismenya gitu misalnya. Soeharto tadi pakai komunisme ekstrim kanan, terakhir bahkan pakai minoritas Cina, Ya, Tionghoa Cina, iya. begitu ya. Iya. Sekarang antek-antek asing. Iya, Nah, mereka itu asing, betul. Ternyata itu juga sedikit Mas, menariknya adalah begitu kemudian misalkan Selyos ya, ini sebelum ada kabinet bayangan, kan serangannya soal antek asing Antek bayangin. asing, Ternyata nggak proven. Saya nggak pernah tuh ketemu orang misalkan di jalan ya. Iya. Semoga nggak ya. Tapi ketemu orang jalan kayak, Soros lu. Isu itu nggak dimakan ya. Ternyata enggak. Ya. Jadi semua penciptaan ini akhirnya jadi nggak terorkestrasi dengan baik ya, Ya. dibandingkan dengan zaman Jokowi, Betul. zaman Soeharto dan lain-lain ya. Artinya mereka sedang mencoba cari, tapi Mencari-cari ternyata apa yang juga efektif, ya. nggak bisa juga. Karena akhirnya orang semakin sadar loh Mas sekarang Mas. Kayak misalnya ada yang ingin menggerakkan isu Agustus dan lain-lain, Ya. orang akan sadar loh. Sebenarnya kan ini kan gara-gara kebijakan-kebijakannya Prabowo nih, Persis. orang menjadi nggak dapat kerjaan dan lain-lain. Persis. Itu udah mulai. Masuk ketika pengkondisian tiba-tiba mall-mall pasang pagar tinggi, Persis. Iya. Persis. saya pikir It doesn't work. It Ya. doesn't work. ya orang nggak. Oke. Oke. Thank you Mas Yanuar Nugroho, Mas Bima. Mas. Thank you, Mas. Teman-teman kita pasti akan ketemu mereka. Teman-teman juga pasti akan ketemu mereka di banyak forum dan mungkin tone-nya akan sama bahwa kita bersepakat bahwa masalah kita adalah sistem politik. Mungkin hari ini kita bisa nurunin Prabowo atau Gibran misalnya atau mengganti mereka atau mengganti warlord-warlordnya begitu ya. Tapi selama sistem politiknya masih seperti ini, selama partainya masih nggak demokratis, selama DPR-nya masih pakai sistem yang tinggal diperintah oleh ketua partai, nggak ada perwakilan sebenarnya sama sekali di DPR itu adalah perwakilan para oligark. Dan selama juga mental rente tadi terjadi, ya kita akan selalu melahirkan Prabowo dan Gibran baru. Bahkan Prabowo, Gibran, Jokowi paket combo. Jadi kami semua sepakat di Riset Indonesia, di Kabinet Bayangan, di forum intelektual antardisiplin, di Konferensi Republik, atau mungkin nanti ada blok politik dan teman-teman yang lain yang akan segera tergabung, termasuk teman-teman di daerah, gerakan-gerakan yang juga nggak bisa kita remehkan, dari Pati, Cirebon kemarin ya, Kendari, Bone dan segala macam-macam. Saya pikir kita akan ketemu di satu persimpangan jalan yang akan mengubah jalannya sejarah Indonesia. Sampai ketemu, bye. Thank you. Thank you.